Soalnya kayak gini nih. Berikut adalah merupakan tahapan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas menurut Kemis dan MC Tagar, yaitu bla bla bla. A. Merevisi perencanaan untuk siklus selanjutnya. B. Analisis data menggunakan statistik deskriptif. C. Menggunakan instrumen penelitian sesuai dengan variabel yang akan diukur. D. Indikator yang akan dicapai disesuaikan dengan aspek penelitian. E. Hasil penelitian tidak akan dipresentasikan di hadapan warga sekolah. Oke kawan-kawan, pertama untuk menjawab soal ini ya kita hadapi dulu dia dengan senyuman. Jadi smile first gitu ya. Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa model-model pelaksanaan ini disebut bisa dikatakan sebagai model lah. Model pelaksanaan PTK gitu ya. Model PTK lah, penelitian tindakan kelas. Itu ada banyak sekali gitu ya. Di antaranya ada model Kurt Lewin gitu ya. Ada, kalau kita tulis di sini boleh lah. Model PTK itu di antaranya ada yang menurut Kurt Lewin gitu ya. Kurt Lewin, kemudian ada juga yang menurut ini Kemis. Nah, ini Kemis dan MC Tagar yang kita kenal gitu ya. Kemudian juga ada beberapa orang yang menggunakan model PTK-nya itu, yang model PTK menurut John Eliot. Nah, John Eliot, ya, bukan John Eliot. John Eliot. Nah, kemudian ada juga nanti model Hopkins ya. Dan ada juga nanti model, kalau oke nggak apa-apa tulis aja semua ya. Nanti kawan-kawan tinggal cari referensi yang lain gitu ya untuk mengetahui apa isi atau komponen-komponen dari model PTK yang disebutkan ini gitu ya. Kemudian juga yang terakhir ada MC Kernan gitu ya. Gitu untuk komponen-komponennya silakan nanti kawan-kawan cari referensi yang lainnya. Nah, namun yang sering digunakan oleh beberapa orang dalam kasusnya ini berarti beberapa guru gitu ya dalam membuat PTK itu adalah model penelitian tindakan kelas menurut ini nih, Kemis dan MC Tagar yang ini nih. Nah, Kemis dan MC Tagar ini yang sering dipakai itu, yang kebanyakan orang pakai itu adalah menurut Kemis dan MC Tagar. Nah, menurut yang pertama ada dimulai dengan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan atau yang dikenal dengan istilah planning gitu ya. Jadi direncanakan dulu nanti PTK ini akan dilaksanakan seperti apa gitu. Dirumuskan terlebih dahulu permasalahannya, kita menjadikan dia sebagai apa yang melatar belakangi suatu permasalahan sehingga perlu diangkatnya ke permukaan untuk diberikan atau dicarikan jalan keluarnya, yaitu melalui penelitian tindakan kelas gitu. Dimulai direncanakan dulu, dirumuskan di planning. Yang kedua itu adalah mengenai tindakan atau yang kita kenal dengan istilah action. Nah, percuma kita rencanakan kalau nggak ada action gitu ya, hanya teori saja tapi nggak dilaksanakan. Nah, itu nggak percuma gitu ya, harus dilaksanakan, harus ada actionnya, tindakannya. Bagaimana? Ya berarti dengan memberikan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, biasanya dalam bentuk pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode atau model pembelajaran yang kita kuasai yang akan dan disesuaikan dengan materi pembelajarannya tentunya gitu. Yang ketiga, ada kegiatan pengamatan, komponen pengamatan. Yang ketiga itu udah komponen pengamatan atau observing. Nah, di sini observing. Dan yang terakhir itu ada refleksi, kawan-kawan ya. Komponen yang keempat itu adalah refleksi. Nah, refleksi. Nah, oke kawan-kawan, perlu kita ketahui menurut Kemis dan MC Tagar ini, untuk kasus tindakan, untuk komponen tindakan dan pengamatan, ini dilakukan secara bersamaan. Artinya, pelaksanaan tindakan dan pengamatan itu dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu gitu. Dengan catatan, dengan asumsi bahwa menurut Kemis dan MC Tagar ini, dua hal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana nih cara pelaksanaannya? Begini, misalkan kita akan melakukan tindakan kelas di suatu kelas A ya, di kelas A. Tentu dong kita misalkan memberikan tindakannya melalui pembelajaran misalkan. Nah, pembelajaran. Nah, itu pelaksanaannya melalui pembelajaran dalam metode apa misalkannya materi tertentu. Nah, untuk observasinya nanti akan ada beberapa orang yang berlaku sebagai observer akan ada beberapa orang yang berlaku sebagai observer gitu, pengamat ya, observer yang bertugas untuk mengamati jalannya proses pembelajaran ini gitu. Makanya itulah yang disebut dengan istilah action dan observing yang dilaksanakan secara bersamaan, tindakan dan pengamatan yang dilaksanakan secara bersamaan. Nah, jadi karena menurut MC Tagar ini
Ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Makanya ini dilaksanakan secara bersamaan gitu kawan-kawan ya. Kalau kita ketahui ini hanya menurut Kemis dan MC Tagar saja gitu ya. Yang lainnya ini dilaksanakan terpisah gitu. Planning dulu direncanakan, kemudian pelaksanaan dan pengamatan dilaksanakan secara bersamaan, baru nanti direfleksi. Untuk apa? Untuk mengetahui ini, refleksi ini fungsinya untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan apa yang perlu dipertahankan, kekurangan apa yang harus kita tingkatkan sehingga tercapainya indikator ketercapaian atau indikator keberhasilan pelaksanaan tindakan itu kelas itu sendiri. Begitu kawan-kawan ya. Jadi untuk kasus soal nomor ini berarti karena yang ditanyakan ada tahapan dalam arti berarti komponen ini ya dalam pelaksanaan tindakan kelas menurut MC, Kemis dan Kemis ini adalah berarti merevisi. Nah, merevisi berarti masuknya ke sini, merefleksi berarti ini nih. Merefleksi perencanaan untuk siklus selanjutnya. Berarti direvisi, direfleksi nih. Untuk apa tujuannya? Untuk siklus selanjutnya. Kalau indikator keberhasilan belum tercapai, berarti kita lanjut ke siklus berikutnya gitu. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang A. Kalau yang B, analisis data itu tidak ada di sini ya. Tidak ada analisis data. Menggunakan instrumen penelitian sesuai dengan variabel yang nggak masuk ya. Indikator yang akan dicapai sesuaikan dengan aspek penelitian. Nggak ada. Hasil penelitian tidak akan bersatu sekarang, nggak ada. Berarti itu jawabannya merevisi dalam arti merefleksi berarti di sini ya. Begitu kamu kan understand? Jijis dari sini mantap. Kalau mantap next ya tuh. Soal number 2. Nah, soal nomor 2 nih. Penelitian yang dilakukan oleh pendidik di dalam kelasnya sendiri nih secara kolaboratif atau partisipatif untuk memperbaiki kinerja pendidik menyangkut kualitas proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Oke nih, baik dari aspek akademik maupun non-akademik melalui tindakan reflektif dalam bentuk siklus disebut A. Penelitian guru, B. Penelitian tindakan kelas, C. Penelitian pendidik, D. Penelitian reflektif, E. Penelitian kolaboratif. Yang pertama kita hadapi dulu mereka dengan senyumannya. Jadi smile first, jangan lupa nih solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, karena tema kita sedang membahas mengenai penelitian tindakan kelas, maka otomatis dong soal ini adalah pasti jawabannya mengenai penelitian tindakan kelas. Jadi ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah penelitian tindakan kelas. Adapun definisi dari penelitian tindakan kelas itu sendiri adalah ini nih. Jadi PTK ini dilakukan oleh pendidik, oleh guru berarti ini. Di antaranya ya oleh guru di dalam kelasnya sendiri. Nah, tentu di dalam kelas, makanya disebutnya penelitian tindakan kelas. Classroom action research gitu kan. Secara kolaboratif atau partisipatif, artinya boleh kita kerjakan secara kerjasama gitu ya, kolaborasi dengan teman sejawat, misalkan sesama guru matematik untuk tadi yang bertindak sebagai observernya, yang mengamati jalannya proses pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan dengan metode atau model tertentu yang kita angkat ke permukaan untuk mengatasi permasalahan kelas gitu nih. Untuk memperbaiki kinerja pendidik. Nah, tujuannya itu nantinya untuk memperbaiki kinerja pendidik. Siapa tahu nih kita yang sedang mengajar ada kekurangannya, makanya menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa gitu. Jadi jangan salahkan siswa sepenuhnya ketika diraih nilai di bawah rata-rata misalkan anak-anak gitu ya. Itu kita harus merefleksi diri gitu. Apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah benar, sudah tepat? Nah, maka disitulah muncul penelitian tindakan kelas untuk menjawab semua permasalahan itu. Menyangkut kualitas proses pembelajaran, karena bisa jadi proses pembelajarannya kurang berkualitas gitu yang menyebabkan rendahnya hasil belajar gitu kawan-kawan ya. Jadi jangan sepenuhnya menyalahkan peserta didik gitu. Kemudian meningkatkan hasil belajar peserta didik, tujuannya lagi itu dilakukannya PTK itu adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didiknya. Hasil belajar itu sebetulnya luas ya, baik itu dari segi pengetahuannya, keterampilannya maupun sikapnya gitu, hasil belajar gitu. Baik dari aspek akademik maupun non-akademik. Nah, ini bisa juga ditingkatkan menggunakan PTK melalui tindakan reflektif berbentuk siklus. Ya, itu tadi ya. Karena PTK ini terdiri dari beberapa siklus, tergantung kalau misalkan siklus 1 terdiri dari beberapa pertemuan nih. Karena nih, jadi PTK ini perlu kita ketahui kawan-kawan ya, PTK itu nih terdiri dari beberapa siklus. Nah, setiap siklus itu terdiri dari beberapa pertemuan. Pertemuan. Misalkan kita akan bikin atau kita bukan bikin, karena kita tidak menentukan adanya berapa siklus, itu bukan kita yang menentukannya, tergantung ke indikator keberhasilan PTK itu sendiri. Sudah tercapai belum? Kalau belum tercapai lanjut lagi ke siklus kedua. Kalau sudah tercapai, sudah siklus 1 aja udah cukup. Siklus 1 misalkan nih terdiri dari berapa pertemuan. Nah, ini pertemuan ini tergantung dari tingkat kesukaran materi yang akan kita pecahkan atau yang kita angkat ke permukaan untuk jadikan judul PTK ini.
Jadi kesulitan materinya, kesulitan materi nih. Misalkan kalau materinya sulit, misalkan kita buat menjadi 3 pertemuan. Siklus 1 itu pertemuan 1, pertemuan 2, kemudian pertemuan 3. Nggak apa-apa, ini ya sebagai wawasan tambahan aja untuk kawan-kawan. Dan kita semua mudah-mudahan bermanfaat ini. Nih, ada 3 pertemuan misalkan karena ini materinya sulit. Nah, setelah kita selesai memberikan 3 pertemuan ini dalam proses pembelajaran, tentunya pemberiannya ini melalui proses pembelajaran nih, proses pembelajarannya. Artinya kita ngajar di kelas gitu, bahasa sederhananya ya. Nih, kita ngajar di dalam kelas nih. Pertemuan 1 materinya, misalkan ini materinya kalau dalam matematik misalkan matrik gitu ya. Matrik misalkan, jadi pertemuan 1 mengenai penjumlahan dan pengurangan misalkan. Penjumlahan, kemudian dengan pengurangan. Masih matrik kan? Kedua misalkan tentang perkalian. Ketiga misalkan tentang input gitu ya. Input. Nah, kalau setelah semua KD biasanya nih KD bicaranya KD bukan hanya bab saja ya, KD kompetisi dasar kalau yang sekarang itu kurikulum dari kelas itu ya. Kalau sudah diberikan, baru nanti kita ada nih, kalau sudah diberikan pertemuannya nih, pelaksanaannya nih, nanti akan ada yang disebut dengan tes siklus. Ini baru muncul tes siklus 1. Tes siklus 1 untuk mengetahui bahwa pembelajaran yang kita lakukan ini, atau penelitian yang kita lakukan ini, dengan menggunakan metode tertentu sudah berhasil atau belum, gitu. Kalau sudah berhasil dan mencapai indikator keberhasilan PTK ini, maka siklus 1 sudah bisa dihentikan. Kalau sudah sesuai dengan indikator keberhasilan, sudah bisa dihentikan sampai sini, gitu kawan-kawan ya. Tapi kalau misalkan belum, maka muncullah siklus kedua, kawan-kawan. Siklus kedua, nih, siklus kedua. Siklus kedua itu hadir apabila siklus pertama, nih, belum mencapai indikator keberhasilan. Jadi bukan kita yang menentukan, ini penelitian ini ada berapa siklus, bukan gitu ya. Sementara ini yang kita ketahui bahwa, oh, ini penelitian atau PTK yang kita lakukan ini ada 3 siklus. Nah, seolah-olah kita yang menentukan, padahal banyak siklus itu tergantung ketercapaian indikator keberhasilan PTK itu sendiri. Kalau sudah sesuai di sini, ini sudah tercapai, ini artinya sudah meningkat, nilai ini sudah bagus-bagus, maka sudah bisa dihentikan saat siklus 1. Tapi kalau belum sesuai, masuk ke siklus kedua. Namun demikian gitu ya, tapi ya yang namanya penelitian tindakan kelas itu ya enaknya, bagusnya sih lebih dari 1 siklus gitu. Untuk apa? Karena untuk lebih meyakinkan bahwa metode ataupun model pembelajaran yang kita gunakan dalam penelitian ini memang tepat gitu kawan-kawan ya, bagusnya. Tapi kalau misalkan sudah selesai ya boleh apa-apa, kalau aturannya seperti ini gitu. Tapi kalau mau dilakukan 2 siklus, itu lebih jauh lebih bagus gitu kawan-kawan. Misalkan ini 2 siklus juga terdiri dari 3 pertemuan atau 2 pertemuan, misalkan 1 pertemuan, 2 pertemuan, maka nanti akan ada tes siklus 2. Tes siklus 2 bandingkan dari siklus 1, dia sudah bagaimana, meningkat nggak? Kalau meningkat berarti ini sudah berhasil. Meningkat dari siklus 1 misalkan ini 65%, siklus kedua 75%. Nah, sudah meningkat nih, bagus berarti itu sudah cocok. Kalau misalkan sudah sesuai dengan indikator keberhasilan, boleh lanjut ke boleh dihentikan juga sampai sini, stop, udah. Tapi kalau belum, lanjut lagi ke siklus ketiga, kawan-kawan, gitu, siklus 3. Pokoknya sampai indikator keberhasilan itu sudah tercapai. Misalkan baru ternyata di siklus ketiga kita ada 1 pertemuan, 2 pertemuan juga nih, baru ternyata di sini 90%. Nah, kalau sudah sesuai di sini, baru kita boleh akhiri. Begitu kawan-kawan ya. Itu mengenai pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Gitu kawan-kawan, understand? Iji, tadi mantap. Kalau mantap, next, number 3. Nah, soal nomor 3, nomor berikutnya. Berikut merupakan tujuan khusus dari dilaksanakannya penelitian tindakan kelas, yaitu bla bla bla. A. Meningkatkan kerjasama profesional di antara pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. B. Meningkatkan mutu isi masukan proses dan hasil pendidikan. C. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas secara berkesinambungan. D. Memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah praktis dan pengembangan profesi pendidik sebagai agen pembelajaran. Ya. E. Memperbaiki kinerja pendidik melalui kualitas pembelajaran. Oke, pertama ya selalu kita hadapi dulu dia dengan senyuman. Jadi smile, solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, untuk soal ini yang ditanyakan kan mengenai tujuan khusus dari dilaksanakannya PTK. Untuk apa? Nah, jadi berarti kalau begitu kalau ada tujuan khusus berarti ada tujuan umum. Nah, karena yang ditanyakan di sini ada tujuan khususnya, maka nih perlu kita ketahui berarti ada tujuan khususnya. Tujuan khusus PTK kita tulis di sini. Tujuan khusus PTK, tujuan khusus dari dilaksanakannya penelitian tindakan kelas. Yang pertama nih yang perlu kita ketahui, fungsinya atau tujuannya itu adalah untuk memperbaiki kawan-kawan ya, memperbaiki nih
atau meningkatkan ada di sini. Memperbaiki dan nggak ada ya. Memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas gitu kawan-kawan. Jadi fungsinya ya, tujuan dari dilaksanakan penelitian 3 kelas itu adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Kenapa harus diperbaiki, harus ditingkatkan kualitas proses pembelajaran itu? Karena nih, dengan meningkatnya kualitas proses pembelajaran, dengan demikian berarti meningkatnya pula hasil pembelajaran gitu. Hasil belajarnya meningkat kawan-kawan gitu ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki. Nah, memperbaiki juga sama memperbaiki atau meningkatkan. Hujan aja ke sini ya. Artinya sama gitu ya, hujan. Kualitas hasil belajar tuh kan, kualitas hasil belajar. Baik itu aspek akademik maupun akademik gitu kawan-kawan ya. Jadi setelah kita tingkatkan kualitas proses pembelajarannya, maka akan meningkat pula kualitas hasil belajarnya, insya Allah gitu. Jadi hasil belajar ini tergantung dari kualitas proses pembelajaran. Kalau proses pembelajarannya berlangsung dengan baik, artinya maksimal gitu, dilakukan secara maksimal, kemudian dilakukan dengan penuh daya tarik untuk peserta didik gitu ya, maka kemungkinan nanti hasil belajarnya pun meningkat gitu. Jangan berarti kita memberikan pembelajaran itu secara monoton gitu, yang nggak bersemangat, maka nanti hasil belajarnya pun rendah gitu kawan-kawan ya. Apalagi yang nggak masuk ke kelas gitu ya. Misalkan gurunya malas nggak masuk ke kelas, bagaimana akan meningkat hasil pembelajaran kalau nggak masuk ke kelas? Makanya harus masuk ke kelas, minimal masuk ke kelas gitu ya. Ada pelakuan kepada mereka gitu, ada pemberian materi gitu. Dan tentunya yang diharapkan itu untuk guru sekarang ini adalah kita harus bisa menginspirasi gitu kawan-kawan ya. Jangan hanya mengajar saja. Karena kalau kita mengandelin ngajar saja, nanti kalah sama Google dan YouTube gitu. Guru itu harus bisa menginspirasi. Bagaimana cara kita untuk bisa menginspirasi mereka? Bagaimana cara kita untuk bisa meneladani mereka? Begitu kawan-kawan ya. Oke, lanjut aja ya. Next, number 3 gitu yang sorry maksudnya. Untuk memperbaiki secara inovatif. Memperbaiki secara inovatif dan kreatif. Apanya? Kurikulum. Nah, kurikulum dalam hal ini berarti strategi pembelajaran, mencakup strategi pembelajarannya, dan penilaian berbasis kompetensinya. Kompetensi gitu. Jadi nanti setelah kita perbaiki atau setelah kita tingkatkan kualitas proses pembelajarannya, maka insya Allah nanti akan meningkat juga kualitas hasil belajarnya. Dengan demikian nanti juga akan kita perbaiki. Nah, pembelajarannya tentunya yang diharapkan adalah yang inovatif, kreatif gitu kan. Mulai dari perangkat kurikulumnya, kemudian strategi pembelajarannya lebih kreatif, lebih menarik gitu untuk para siswa atau peserta didik gitu. Yang nantinya nanti akan berujung pada meningkatnya juga hasil belajar dalam aspek akademik maupun non-akademik gitu kawan-kawan ya. Dan yang terakhir, yang keempat nih, tujuannya adalah tujuan khusus nih, meningkatkan mutu pendidikan. Tentunya ya pada akhirnya akan pada umumnya nih nanti meningkatkan mutu pendidikan di setidaknya di lembaga gitu, karena khusus ya ini di lembaga atau sekolah gitu. Kenapa? Karena hasil dari PTK ini sebetulnya tidak bisa kita generalisasikan secara umum gitu. Dengan menggunakan suatu metode A bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, lalu itu kita simpulkan secara umum, artinya berlaku di sekolah A, B, C. Enggak seperti itu kalau PTK itu ya. Karena dia itu berlaku, nih hasil penelitian itu hanya berlaku di kelas tertentu yang kita lakukan penelitian, atau setidaknya pada sekolah itu sendiri gitu ya, lembaga sekolah nanti setidaknya gitu. Tapi tidak bisa berlaku secara nasional. Itu paling ya untuk tujuan khususnya dari dilaksanakannya PTK. Berarti kalau begitu kasus nomor 3 ini berarti jawaban yang lebih tepat yang mana? Meningkatkan kerjasama profesional di antar peserta didik. Berarti bukan ya, ini karena bukan meningkatkan kerjasama di antar peserta didik, bukan. Ini bukan ya, wrong berarti.
meningkatkan mutu isi, masukan, proses dan pendidikan. Bukan, ini terlalu luas ya. Berarti ini bisa jadi secara umumnya, nanti secara umum ya tujuan umumnya. Kalau khususnya nggak seperti ini. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Nah, ini dia yang betul ya. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 itu adalah yang C. Begitu kawan-kawan, understand? Jadi mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya nih. Berikut merupakan bidang kajian penelitian tindakan kelas. Kecuali, awas yang ditanyakan adalah kecuali A. Masalah kualitas praktik pembelajaran di kelas. B. Desain dan strategi pembelajaran di kelas. C. Media atau alat peraga atau praktik pembelajaran dan sumber belajar. D. Masalah konkret dan didukung oleh teori yang relevan. E. Sistem assessment otentik, evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Ya, pertama kita hadapi dulu mereka dengan senyuman. Jadi, smile, push gitu kan. Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Kita ketahui bahwa bidang kajian penelitian kelas itu sendiri diantaranya adalah satu, mengenai masalah kualitas praktik pembelajaran di kelas. Itu yang pertama ya. Yang kedua, desain dan strategi pembelajaran di kelas gitu kawan-kawan. Yang B berarti dimasuk nih yang kedua. Yang ketiga nih kajiannya itu mengenai media atau alat peraga atau alat praktik pembelajaran dan sumber belajar gitu. Kemudian yang keempat, itu masalah D yang enggak, bukan ini. Masalah konkret enggak ya, ini enggak masuk. Nah, yang keempat, sistem assessment, sistem penilaian otentik, evaluasi pelajar dan hasil pembelajaran ini masuk gitu diantaranya. Kemudian tambahannya yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti yang kelima. Yang kelima aja tulis pakai nomor ya. Yang kelima itu adalah diantaranya pengembangan kepribadian peserta didik. Kajian itu mengenai pengembangan kepribadian peserta didik dan pendidik gitu kawan-kawan ya, pendidik. Kemudian yang keenam, inovasi pembelajaran, tentunya untuk boleh berkaitan dengan inovasi pembelajaran nih. Kita punya inovasi baru nih, boleh dijadikan PTK, boleh gitu kawan-kawan ya, kajiannya itu bidangnya itu ya. Yang ketujuh yang terakhir nih, mengenai masalah kurikulum. Lalu yang lebih luasnya masalah kurikulum. Baik itu berkaitan dengan penggunaan teknologi misalkan ya, ataupun yang lainnya, begitu kawan-kawannya. Jadi bidang kajian penelitian 3 kelas ini bisa mencakup masalah kualitas proses pembelajaran di kelas. Misalkan nih kita ada sedikit masalah nih, tahu dari mana kita punya masalah dalam proses pembelajaran? Nah, rendahnya hasil belajar siswa gitu. Ternyata masalahnya diantaranya banyak pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas, banyak sekali siswa yang tidur, misalkan saat jam pembelajaran, saat pemberian materi berlangsung gitu ya. Adanya siswa yang ngobrol. Nah, itulah hal-hal yang bisa menyebabkan diangkatnya sebuah judul ke permukaan untuk dijadikan penelitian tindakan kelas begitu kawan, masalah diantaranya. Kemudian desain dan strategi pembelajaran di kelas. Kita punya desain nih, strategi yang ini nih kira-kira menurut kita sudah direncanakan itu tadi sesuai dengan komponen MC Taggart ya dan Kemis. Ini kira-kira desain pembelajaran yang cocok supaya tidak ada banyak siswa yang tidur seperti ini nih. Nah, itu bidang kajian dari penelitian tindakan kelas itu sendiri. Kemudian media alat peraga. Nah, kita punya media baru, alat peraga baru, praktik pembelajaran dan sumber belajar yang baru nih kita bisa gunakan dalam penelitian ini gitu. Kemudian yang ke D itu bukan ya. Dan sistem assessment otentik, mengenai penilaian nih, penilaian kita terapkan misalkan dalam PTK ini gitu. Kemudian pengembangan kepribadian peserta didik, kita ingin mengembangkan kepribadian peserta didik nih, penelitiannya bagaimana nih dengan suatu metode ataupun model tertentu, gitu kawan-kawan ya. Kemudian inovasi pembelajaran, kita punya inovasi baru. Terakhir tentang masalah kurikulum. Nah, dan seperti itu begitu kawan-kawan, yang nantinya ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik begitu dalam kaitannya memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas begitu kawan kan. Berarti kalau begitu karena yang ternyata ada yang kecuali adalah berarti jawaban yang tepat adalah yang D gitu kawan-kawan. Understand? Jadi sedikit mantap. Kalau mantap, next soal number 5, number yang terakhir nih, number 5. Berikut merupakan kriteria judul penelitian tindakan kelas, yaitu A. Masalah kualitas praktik pembelajaran di kelas. B. Desain dan strategi pembelajaran di kelas. C. Media atau alat peraga praktik pembelajaran dan sumber belajar. D. Sistem assessment otentik, evaluasi proses dan hasil belajar. E. Masalah konkret dan didukung oleh teori yang relevan. Berarti sama dengan option yang nomor 4 ini ya barusan ya. Semuanya sama. Sama ya.
Nah, berarti karena yang ditanyakan adalah mengenai kriteria judul PTK, kriterianya di judul PTK itu harus ada kriterianya, kawan-kawan. Yang pertama kita hadapi dulu mereka dengan senyuman, smile, gitu kan, solution, biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Nah, adapun kriteria dari judul PTK yang akan kita buat itu minimal diantaranya kita tulis aja ya, kriteria judul penelitian tindakan kelas. Minimal harus mengandung unsur satu nih, masalah konkret. Ada nggak di sini? Nggak ada kan? Oh, ada ini nih, masalah konkret dan didukung oleh teori yang relevan. Nggak apa-apa ditulis di sini, masalah konkret, terus lagi aja ya, nggak apa-apa, dan didukung oleh teori yang relevan. Yang kedua, penjelasan nanti aja. Yang kedua mengenai alternatif solusi masalah yang tepat dan efektif serta didukung teori gitu kawan-kawan ya. Yang ketiga, objek penelitiannya. Objek penelitian. Yang keempat, subjek penelitiannya. Yang kelima, ketertarikan untuk diteliti. Ketertarikan harus menarik ya. Untuk diteliti oleh peneliti, tentunya ya kan gitu ya. Peneliti. Nah, begitu kawan-kawan ya. Setidaknya judul penelitian tindakan kelas yang akan kita buat itu minimal memuat kriteria berikut. Satu, masalahnya harus konkret dan didukung oleh teori yang relevan gitu. Harus konkret, artinya apa? Artinya masalahnya harus asli, fakta gitu, nggak boleh dibuat-buat gitu. Misalkan kita udah tahu nilai mereka bagus, gitu, dibuat-buat, dibuat jadi seolah-olah jelek ya, gitu nggak boleh. Berarti itu bohong, namanya di penelitian kebohongan, itu tidak dusta. Kalau kita membuat kebohongan, maka nanti hasilnya pun kehancuran gitu kawan-kawan ya, karena nggak ada kesuksesan karena kebohongan, nggak ada ya. Ya gitu, jadi nggak boleh dibuat-buat, nggak boleh diada-ada, yang nggak ada jadi ada, yang ada malah jadi nggak ada, nggak boleh itu ya, bohong gitu. Jadi harus diangkat dari permasalahan yang nyata gitu. Oh, mereka nih banyak yang masalahnya, misalkan banyak yang tadi itu yang sudah dikatakan sama Kalmaki ya. Oh, pada saat KBM berlangsung, proses pembelajaran berlangsung, banyak siswa yang tidur, yang ngobrol gitu. Nah, itu diangkat ke permukaan gitu. Judulnya itu masalahnya konkret. Artinya misalkan rendahnya, misalkan judulnya itu ya. Jadi judulnya kalau begitu kita punya judul nih. Karena kita akan meningkatkan hasil belajar, berarti judulnya nih, masalahnya kan harus konkret. Oh, masalahnya itu adalah bahwa hasil belajar siswa itu rendah, berarti meningkatkan, misalkan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, atau kalau dalam matematik misalkan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematik. Nah, pemecahan masalah, wah yang kerennya, atau jangan terlalu berat lah, yang sederhana aja lah. Misalkan meningkatkan, kalau itu terlalu berat nih, meningkatkan gitulah. Nah, meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar aja ya. Meningkatkan hasil belajar siswa. Nih masalahnya yang kita hadapinya itu karena rendahnya hasil belajar siswa. Jadi kita akan meningkatkan hasil belajar siswa. Solusinya bagaimana nih? Yang kedua, alternatif solusi masalah yang tepat serta didukung teori. Harus ada teorinya. Solusinya apa? Meningkatkan hasil belajar siswa melalui model, misalkan melalui model. Model apa yang kita pakai? Banyak kan model pembelajaran itu. Misalkan di sini kita pakai model jigsaw, misalkan yang mudah ya, jigsaw. Gitu. Meningkatkan hasil belajar peserta didik siswa nih melalui model jigsaw. Objek penelitiannya di mana nih? Subjeknya di mana? Objeknya di mana? Di sekolah mana? Di misalkan kelas 10, subjeknya dulu sebutin, misalkan di kelas 10, IPA 5 misalkan ya. Nih. Masalah konkretnya sudah ada satu kan, melalui model jigsaw-nya ini alternatif solusinya. Objeknya sudah ada di subjeknya nih di kelas 10 IPA 5 ada. Objeknya di mana? Sekolahnya di mana? SMAN misalkan, SMAN Akil misalkan, SMAN Akil gitu ya. SMA Akil ya, baru keterkaitan untuk diteliti ya, itu harus menarik dan harus ada daya tariknya sendiri itu maksudnya.
Kalau ini tersirat berarti ya, kalau ini berarti tersirat, nggak tersurat kayak ini. Meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui, atau misalkan kita persempit lagi, meningkatkan hasil belajar matematika atau IPA, misalkan meningkatkan hasil belajar matematika melalui model jigsaw di kelas 10 IPA 5 SMAN Akia Kabupaten misalkan ya XXX. Nah, itu sudah spesifik berarti. Dan judulnya mengandung kelima kriteria ini kawan-kawan gitu ya, karena judul yang kita buat nih katanya yang kriteria judulnya harus seperti ini, setidaknya harus memuat 5 hal ini gitu, begitu kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk kasus soal nomor ini berarti yang mana nih? Masalah kualitas ini bukan ya, ini bukan desain bukan, media juga bukan, wrong, ini wrong. Jadi jawaban yang paling tepat adalah masalah konkret dan didukung oleh teori yang relevan, karena yang ditanyakan itu yang kriteria judul penelitian tindakan kelasnya. Berarti jawaban yang tepat untuk kasus nomor 5 ini adalah yang E.